musuh Islam saja mengakui lah ini ada yang ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah wa hiya khairu tahiyatin fil alamin. Tahiyatul Islam hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menegaskan pada hakikatnya tidak ada musibah dalam kehidupan orang beriman. Semua yang menimpa orang beriman adalah ujian. Satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman, kata beliau, ketika rasa takutmu kepada Allah telah mati sementara engkau masih hidup, itulah musibah dalam kehidupan orang beriman. Usi nafsi wa iyyakum. Kuatkan kembali syahadatnya di dalam hati masing-masing. Sebab realitasnya kekinian, mulai banyak orang Islam yang murtad gara-gara COVID-19. Ada Tuhan palsu sekarang, namanya Corona yang Maha Kuasa. Semua gara-gara corona. Sampai enggak sholat pun alasannya corona. Ini Tuhan palsu yang baru. Sama makhluk bernama corona takut, tapi sama Tuhannya corona, Tuhan kita semua, itu banyak yang tidak takut. Nah, terus kita harus berani, Ustadz. Bukan. Waspada, wajib. Takut jangan. Takut itu hanya kepada Allah. Man khafallah akhafallahu kulla syai. Siapapun yang takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan membuat semua yang ada di dunia ini takut kepada dia. Waspada, wajib.
sebagai bentuk ikhtiar. Ikhtiar itu bukan hanya sebatas usaha. Ikhtiar itu khiyar wal khair. Khiyar itu memilih, khair itu baik. Ikhtiar itu memilih sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau hanya gara-gara corona kemudian masjid dan majelis ilmu ditinggal, itu bukan bagian dari ikhtiar ikhwatal iman. Karena nggak baik itu. Kan sederhana menghadapi corona ini. Patuhi protokol kesehatan, itu sebuah keniscayaan. Satu, sakit, berobat, mati, takdir, selesai. Kenapa dibuat ribet? Yang penting pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, kan itu aja kan. Itu ikhtiar. Apakah dengan itu pasti selamat dari corona? Belum tentu. Wallahi aqulu lakum ikhwatal iman. Demi Allah, saya sampaikan kepada antum. Ayo jujur kepada hati kita masing-masing. Dengan protokol yang ada, mustahil kita bisa selamat dari corona ikhwatal iman. Mustahil. Kalau dari pengetahuan kita yang ada tentang corona, mustahil sampai hari ini kita bisa selamat. Berapa kali kita menyentuh wajah kita setiap hari? Berapa kali kita cuci tangan? Manusia di mana-mana sulit untuk menghindar. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, sampai pagi ini kita masih sehat, selamat. Ini kuasa Allah, maka kesimpulannya bukan kita yang hebat, bukan kita yang sehat, bukan karena protokol kesehatan kita selamat dari corona, tapi Allah yang masih menjaga dan melindungi kita ikhwatal iman. Berarti tinggalkan protokol, bukan. Laksanakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar. Yang kita wasiatkan, usi nafsi wa iyakum, yang saling kita mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, jangan sampai murtad hanya gara-gara corona ini. Semuanya gara-gara corona, 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 corona. Subhanallah, subhanallah. Usi nafsi wa iyakum ikhwatal iman. Ada 3 catatan penting mengenai corona ini sebagai muqaddimah kita. Yang pertama, jaga imun, tingkatkan iman. Ini sudah bagus ini. Ngaji dulu, habis sholat subuh ngaji, nanti setelah matahari terbit olahraga. Bagus. Olahraga penting, olah jiwa tidak kalah penting. Olah zikir, olah pikir, semuanya harus seimbang. Imun saja tidak cukup tanpa iman. Maka imun, iman, aman. Sibuk menjaga imunitas tapi iman tidak ditingkatkan. Yang membuat tubuh kita lemah, imunitas kita rendah, itu akibat rasa khawatir yang berlebihan. Paranoid, ketakutan, orang batuk corona, orang bersin corona, semua corona. Ketakutan berlebihan, khawatirnya berlebihan, paranoid, sakit. Jaga imun, tingkatkan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada mikir, lebih baik zikir. Gak usah kebanyakan mikirin corona. Capek mikirin corona itu. Lihat berita di televisi, di media sosial dengan kenyataan di tengah masyarakat jauh beda. Ikhwatal iman, beda Pak. Beritanya apa, kenyataannya di masyarakat bagaimana. Kebanyakan mikirin corona itu yang membuat kita jadi semakin gelisah.
Sudahlah, waktu yang ada, potensi yang ada, gunakan untuk berzikir kepada Allah. Terus berikhtiar, zikirnya dikuatkan. Dalam zikir itu ada doa, munajat kepada Allah. Tidak usah bertanya kapan corona akan diangkat oleh Allah, tapi mohon, mintalah kepada Allah agar kita dikaruniakan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan keluar dari ujian corona ini sebagai pemenang. Jadi nanti kalau corona sudah lewat, tuh boleh tuh ucapan Idul Fitri itu diucapkan, minal aidina wal faizin, menjadi pemenang, kembali terlahir kembali. Karena banyak istighfar selama masa pandemik, banyak di rumah, dan mudah-mudahan banyak ibadah juga. Daripada mikir, lebih baik zikir. Yang ketiga, fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah ikhwatal iman. Lam yanzilul bala illa bizzunub, wa lam yakshiful bala illa bittaubah. Semua ujian itu turun akibat perbuatan dosa manusia. Dan semua ujian itu akan diangkat jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum menemukan ada spanduk ajakan istighfar di mana-mana. Baik yang dilakukan perorangan, masjid, apapun namanya, termasuk pemerintah. Memang agak-agak ironis. Negara ini kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ujian dari Tuhan, tapi Tuhannya tidak dilibatkan untuk menghadapi ujian dari Tuhannya. Itu kan aneh itu. Tapi ya sudahlah, nanti dikirain kita nyinyir sama pemerintah, ditangkap lagi. Ini ekspresi kecintaan, ujaran kasih sayang, bukan ujaran kebencian. Karena negara ini memang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Coba para pemimpin itu muncul gitu di tengah masyarakat, menyampaikan agar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, di samping tetap menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Ya, insya Allah cepat berlalu ujian ini dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tapi whatever, ya begitulah ya. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, setelah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan subuh dalam kajian ini senantiasa Allah bimbing dan Allah tunjukkan ke jalan yang Allah cintai, ke jalan yang dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak Allah menakdirkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah maulid dan menakar cinta kepada sang Rasul. Kita tidak akan berdebat tentang hukum maulid, tidak. Kalau saya pribadi ditanya maulid itu hukumnya apa Ustadz? Saya jawab hukumnya boleh. Boleh maksudnya boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Jadi hukumnya boleh. Yang mau melaksanakan silahkan, yang tidak mau melaksanakan pun silahkan. Yang penting kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh hilang sampai kita mati. Pada hakikatnya semua kan itu cinta. Yang maulid itu ekspresi cinta, atau bagaimana mereka mengekspresikan cinta kepada Rasulullah.
yang tidak maulid pun pada hakikatnya itu karena cinta mereka kepada Rasulullah. Lah kalau sama-sama cinta, yang nggak usah dipertentangkan. Terus bagaimana kita bersikap? Yang sudah baik lanjutkan, perbaiki yang belum baik, kan itu harusnya. Yang sudah baik ditingkatkan dan dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki. Tetap membangun husnuzan antar sesama umat Islam, berbaik sangka saja. Ini kadang-kadang kebanyakan berdebat tentang dalil, tetapi ujung-ujungnya cinta kepada Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah dihina dan direndahkan orang, dia malah tenang-tenang saja. Ini yang jadi masalah. Nah, maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, pagi ini kita mau mengkaji singkat bagaimana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagai muqaddimah, pengantar, kita membaca realitas sejarah dulu. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketengahkan beberapa kisah sahabat. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dengan beberapa sahabat dan kaum muslimin itu berjalan menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Kemudian beliau dan kaum muslimin dicegat di sebuah daerah yang disebut dengan Hudaybiyah. Maka pada saat itu terjanjilah perjanjian Hudaybiyah. Utusan kafir Quraisy saat itu namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini ingin memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tangan Urwah bin Mas'ud sampai ke jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujung pedang sahabat Mughirah bin Syu'bah itu sudah sampai ke leher Urwah bin Mas'ud. Dan apa kata sahabat Mughirah bin Syu'bah? Kalau tanganmu menyentuh jenggot Rasulullah, maka tanganmu akan kembali dalam keadaan tidak utuh. Ini salah satu bentuk kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Tidak rela Rasulullah itu disentuh oleh bukan orang muslim, kaum muslimin. Ada lagi sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini rumahnya terpilih menjadi tempat tinggal Rasulullah ketika pertama kali Rasulullah tiba di Madinah dari Mekah. Peristiwa hijrah. Rasulullah tinggal di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Dibawalah Rasulullah ke rumah Abu Musa al-Ash'ari. Ternyata rumah Abu Musa al-Ash'ari itu bertingkat, ada lotengnya. Abu Musa al-Ash'ari mempersilahkan Rasulullah tinggal di lantai bawah. Beliau Abu Musa al-Ash'ari dengan istri dan keluarga tinggal di atas. Ternyata tidak selesai masalah sampai di situ. Abu Musa al-Ash'ari atau istrinya dan keluarganya kalau berjalan, bergerak, itu debu jatuh dari atas sementara Rasulullah di bawah. Subhanallah akhlaknya. Akhlak para sahabat ini ikhwatal iman. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari istri dan keluarganya itu semalaman gak tidur, Pak. Paginya bertemu dengan Rasulullah, matanya merah, lemas. Ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau sakit? Abu Musa al-Ash'ari menjawab, tidak ya Rasulullah. Terus kenapa? Semalaman saya tidak tidur ya Rasulullah.
Kenapa? Sebab engkau ada di bawah ya Rasul. Kalau kami bergerak di atas, maka debu akan jatuh, sementara engkau di bawah. Rasulullah tersenyum dan memeluk Abu Musa al-Asy'ari. Pelukan Rasulullah itu sampai Abu Musa al-Asy'ari wafat, beliau tidak pernah melupakan. Ada lagi sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar, putra dari putrinya Abu Bakar, Asma binti Abi Bakrin, dengan suami beliau Zubair bin Awwam. Putranya namanya Abdullah bin Zubair, atau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Zubair. Bagaimana cintanya Abdullah bin Zubair kepada Rasulullah? Suatu hari Rasulullah sedang hizamah, berbekam, diambil darah dari kepala Rasulullah. Darah itu diletakkan di dalam sebuah bejana. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zubair, buang darah ini, bawa ke tempat yang tidak dilihat oleh manusia, kemudian buang. Abdullah bin Zubair mematuhi. Diambil darah itu, dibawa ke satu tempat, tapi bukan dibuang, ternyata diminum oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, sudah dibuang? Sudah. Tapi Rasulullah enggak percaya, karena melihat ada bekas darah di mulut Abdullah bin Zubair. Rasulullah tersenyum. Siapapun yang darahnya menyatu dengan darahku, kata Rasulullah, tidak akan tersentuh api neraka. Tapi hati-hati menyikapi hadis ini. Darah itu najis kalau buat manusia biasa. Ini hadis hanya khusus untuk Rasulullah. Dan hati-hati, Abdullah bin Zubair mendapat keberkahan tidak tersentuh oleh api neraka, bukan karena darahnya Rasulullah, tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah sampai meminum darah bekas hizamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus buat Rasulullah loh ya. Jangan habis ini antum minum darah saudara antum itu. Haram itu, najis. Pesannya bukan masalah minum darahnya, tapi kecintaannya. Ada lagi namanya sahabat Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah ini seorang sahabat yang mimpinya menjadi syariat. Apa itu? Azan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu orang-orang umat lain, agama lain itu sudah punya cara memanggil umatnya untuk ibadah. Ada yang pakai lonceng, ada yang menyalakan api. Tetapi kaum muslimin saat itu belum ada. Maka Abdullah bin Zaid bin Sa'labah bermimpi tentang azan. Paginya diutarakan kepada Rasulullah dan Rasulullah setuju. Abdullah bin Zaid ini bin Sa'labah. Nama saudaranya Amr bin Zaid, Habib bin Zaid. Ini dua-duanya adik kakak, ini menjadi perisai hidup untuk Rasulullah pada peristiwa perang Uhud. Ketika itu kaum muslimin banyak yang syahid karena tidak patuh kepada perintah Rasulullah. Pasukan pemanah turun. Momentum itu dimanfaatkan oleh panglima kafir Quraisy saat itu, Khalid bin Walid, sebelum beliau masuk Islam. Akhirnya qadarullah, banyak sahabat yang syahid. Rasulullah pada saat itu dalam keadaan terdesak. Salah satu yang menjadi perisai hidup, yang menjaminkan hidupnya, bahkan lehernya untuk Rasulullah, salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Di saat Rasulullah wafat, putra beliau mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah wafat. Seketika apa yang dilakukan Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, beliau mengangkat tangannya ikhwatal iman, kemudian ditutupkan ke wajahnya sembari berdoa, Ya Rabb, Ya
butakan mata saya sejak ini, sebab saya tidak ingin melihat siapapun setelah engkau memanggil kekasihmu Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, sampai wafat Abdullah bin Zaid bin Sa'labah buta, ikhwatal iman. Hebatnya cintanya. Jadi beliau mengatakan, ya Allah, butakan saja mata saya, sebab saya tidak ingin lagi melihat orang setelah Rasulullah sudah nggak ada. Zaid bin Sa'labah. Ada lagi sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsab al-Asadi. Tentu bapak-bapak sekalian, ikhwatal iman, sudah pernah mendengar cerita tentang Ukasah yang menuntut balas kepada Rasulullah, karena di suatu saat di satu perang tubuh Ukasah itu terkena cambuk Rasulullah tanpa sengaja. Dia menuntut balas, tapi ternyata setelah Rasulullah menyiapkan tubuh beliau sampai Rasulullah membuka baju beliau, karena Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, itu cambuk mengenai badan saya saat saya tidak mengenakan baju ya Rasulullah. Maka Rasulullah membuka bajunya, pukullah, kata Rasulullah. Subhanallah, begitu mendekati tubuh sang Nabi, itu cambuk dilempar, kemudian tubuh Nabi dipeluk sekuat-kuatnya sambil menangis. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan dan membalas dendam. Yang saya inginkan ya Rasulullah, saya tahu kulit ini, menunjuk kepada kulit Rasulullah, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka aku ingin ya Rasulullah, kulitku bersentuhan dengan kulitmu, agar kelak kulitku pun tidak tersentuh oleh api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Sedemikian cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Itu belum selesai, itu sahabat. Ada lagi yang dari sahabiyah, ibunda dari Sa'ad bin Mu'az, yang bernama Kabasyah binti Rafi, wanita Madinah yang pertama kali syahid di jalan Allah. Kabasyah binti Rafi, qadarullah, dalam peristiwa perang Uhud dikabarkan Rasulullah kan wafat. Akhirnya berita ini sampai ke Madinah. Maka berbondong-bondong penduduk Madinah menyusul kepulangan kaum muslimin dari Uhud di gerbang Madinah, termasuk Kabasyah binti Rafi. Setiap kafilah yang berlalu ditanya oleh beliau, di mana Rasulullah? Orang-orang mengabarkan ayahmu wafat syahid di Uhud. Beliau tidak gubris, tetap nanya, di mana Rasulullah? Lewat lagi kafilah, nanya lagi, di mana Rasulullah? Suamimu wafat. Tetap saja tidak digubris oleh beliau, sampai Rasulullah tiba didampingi sang putra Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az saat itu menyampaikan kepada Rasulullah, itu ibunda saya ya Rasulullah. Rasulullah mendekat kemudian menyampaikan duka bahwa salah satu putra Kabasyah yang bernama Amr bin Mu'az itu syahid di medan Uhud. Tapi apa jawaban Kabasyah binti Rafi, ikhwatal iman? Wallahi ya Rasulullah, ma ba'daka minal musibati saghirah. Ya Rasulullah, musibah apapun kecil ya Rasulullah, setelah melihat engkau selamat ya Rasulullah. Masya Allah. Anaknya syahid, suaminya syahid, ayahnya syahid. Gak digubris Pak, bukan berarti tidak cinta, tetapi semua itu bagi beliau kecil ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, sepenggal kisah sebagian sangat-sangat kecil
dari kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwatal iman, mencintai Nabi itu dua kata, mencintai dan Nabi. Dua kata ini bagi orang beriman bisa ditebus dengan dunia beserta isinya. Kenapa? Karena bagi orang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu segala-galanya. Hal itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Man yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amahumullah alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Siapapun yang mencintai Allah dan Rasulnya, kelak mereka akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, jujur, wassuhada, yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, yang di dalam ketaatan itu wajib ada cinta, itu akan menempatkan kita dengan para nabi, para syuhada, para salihin kelak di yaumil akhir. Subhanallah, subhanallah ikhwatal iman. Ini kan kadang-kadang kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad ini disuruh ngaji saja sebentar itu udah gelisahnya luar biasa, Pak. Tapi ngakunya cinta kepada Nabi. Para sahabat mengorbankan segala-galanya untuk Nabi. Tapi kita yang mengaku umatnya Rasulullah hanya disuruh sesaat duduk saja ngaji, gratis lagi. Dapat minum lagi, nggak kuat, Pak, nggak kuat. Nah, nanti ada yang beralasan sibuk, Ustaz. Kesibukan dunia itu sampai kapanpun nggak ada habisnya. Yang bisa menghentikan kesibukan dunia itu kata Allah cuma satu, hatta zurtumul maqabir. Hanya liang lahat yang bisa menghentikan itu. Jadi taat kepada Allah dan Rasulullah itu kalau nggak dipaksa nggak bakal, Pak. Paksa saja. Saya nggak konsen Ustadz ngajinya, udah duduk aja, tidur juga nggak apa-apa. Yang penting ada di pengajian dulu. Ilmunya nggak dapat, berkahnya insya Allah dapat gitu. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Pulang ke rumah mau ngapain? Ujung-ujungnya juga tidur. Duduk aja di situ. Loh kok Ustadz nyinyir kalau ada orang pulang pengajian? Bukan marah sebenarnya, bukan nyinyir, Pak. Saya takut berdosa dan juga takut jangan sampai antum juga berdosa. Kalau lagi pengajian begini tiba-tiba antum berdiri pulang, itu kan yang ada jadinya suuzon, Pak. Saya suuzon kepada sampean, sampean suuzon kepada saya. Saya jadi buruk sangka. Kalau mau pulang dari tadi aja pengajian belum dimulai nggak apa-apa pulang. Emang ada ustadz yang pulang tadi? Nggak ada. Ngingatkan. Di sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada banyak, beberapa ada. Kapan? Dulu sebelum pindah ke masjid ini masih di sana. Di sana mana? Anta berantah pokoknya. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan. Jadi yang pertama cinta kepada Nabi itu
menjadi sebuah kewajiban. Jadi bukan anjuran. Mencintai Rasulullah itu bukan anjuran, tapi wajib. An-Nisa ayat 69. Yang kedua, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan musibah dalam hidupnya. At-Taubah ayat 24. Kul in aba wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu muftaraqtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Ini intinya, Pak. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah Muhammad, kata Allah kepada umatmu, jika orang tua mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka, ya, keluarga mereka, harta mereka, perdagangan yang mereka takut rugi, tempat-tempat tinggal yang begitu mereka sukai, mereka cintai, lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu dan perhatikanlah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan janjinya. Quran ini, Pak. At-Taubah ayat 24. Hati-hati. Siapapun yang tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah, dan tidak mencintai jihad fi sabilillah, fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya. Dan sejarah sudah membuktikan orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, minimal hidupnya su'ul khatimah, matinya nggak baik, Pak. Udah banyak bukti. Itu Perdana Menteri Israel apa disebut, udah meninggal, udah mati, meninggal terlalu terhormat itu, udah mati. Ariel Sharon. Dan subhanallah banyak di zaman Rasulullah, contohnya Ka'ab bin Al-Ashraf yang selalu menggubah syair untuk menghina Rasulullah, matinya mengenaskan, dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah, dibunuh. Maka orang-orang yang menghina Rasulullah, menghina Islam, menghina Quran, menghina Allah, itu tidak berlaku materai, Pak. Materai 6.000 itu nggak berlaku. Aturan mainnya jelas. Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Maidah, "Fala ta'tajiru faqad kafartum ba'da imanikum." Wahai mereka yang suka menghina, merendah, melecehkan kehormatan kemuliaan Rasulullah, Anda tidak usah minta maaf. Tidak minta maaf. Tapi apa? Taubat. Kalau tidak taubat, bunuh. Itu hukum Islam. Tapi kan kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan hukum sebagai panglima. Itu kan konsensus seluruh komponen bangsa ini. Hukum jadi panglima. Tapi realitasnya sekarang hukum itu sangat tegas dan tegak kepada lawan, tapi kepada kawan tidak. Ini yang memicu ketidakharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Selalu kan dikatakan ini kan bagian dari ekspresi kebebasan. Kebebasan berpendapat. Seperti yang terjadi di Prancis. Kata presidennya, kami membela kebebasan. Ini kan standar ganda ikhwatal iman. Standar gandanya di mana?
mereka menghina Islam dengan alasan kebebasan, ya kan? Kenapa kita umat Islam membela kemuliaan agama kita, nabi kita dikatakan radikal? Kalau mau bersikap adil, mereka bebas menghina Islam, maka kita pun bebas untuk membela Islam. Itu namanya apple to apple itu. Itu baru berbanding lurus. Kan ya? Ada yang sibuk menghina Nabi, ada yang sibuk menghina para ulama, bebas, oke. Tapi kita pun bebas untuk membela kemuliaan agama dan para ulama kita. Kan harusnya begitu. Nah, kita giliran kita tegas membela kemuliaan agama kita, membela para pewaris Nabi, para ulama, kita dikatain radikal. Nggak adil itu. Dan ketidakadilan Anda inilah yang memicu ketidakstabilan dan ketidakharmonisan dalam hubungan masyarakat bangsa ini. Ini kritik kita, adil saja. Yang menghina presiden, yang menghina pejabat, tangkap, penjarakan. Tapi yang menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Islam, tangkap, penjarakan juga. Biar umat, biar bangsa ini tenang. Kan begitu Pak harusnya. Ya, antum gak berani mantuk-mantuk ya. Takut dibilang ujaran kebencian. Nah, dalam hatinya mudah-mudahan. Sekalipun tidak terucap, hati antum insya Allah membenarkan realitas. Begitulah yang ada sekarang ini. Kan ada tuh yang ngomong katanya teroris itu punya agama. Dan agama teroris itu Islam. Kurang menghina apa lagi tuh Pak? Jadi agama teroris itu Islam katanya. Lah itu teroris-teroris yang di Eropa, di Amerika itu agamanya apa itu? Oh itu lebih parah lagi tuh Pak. Ya, inilah standar ganda ketidakadilan inilah yang memicu munculnya reaksi. Lo jangan marah dong, nggak bisa Pak. Manistur di bawah lam yakhdab bahuwal himar. Siapapun yang dibuat marah, agamanya dihina, nabinya direndahkan, para ulamanya dihina. Masya Allah kata Imam Syafi'i, keledai itu orang itu. Marah wajib, ngamuk jangan. Beda marah sama ngamuk. Marah wajib, ngamuk jangan. Oh, sangkin marahnya ngamuk-ngamuk mecahin kaca Masjid Raya Kota Harapan Indah. Apa hubungannya? Nggak boleh merusak, nggak boleh membunuh orang pun tidak boleh. Itu ngamuk namanya. Marah harus tunjukkan pembelaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran. Nah, jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, bagi mereka yang tidak mencintai Rasulullah akan mendapatkan musibah dalam kehidupannya. Yang ketiga, tidak boleh seseorang mencintai dirinya melebihi cintanya kepada Rasulullah. Hati-hati. Tidak boleh seseorang mencintai dirinya melebihi cintanya kepada Rasulullah. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Saya ulangi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka. Jadi nggak boleh seseorang lebih mencintai dirinya daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, selanjutnya apa dan bagaimana cinta Nabi itu? Kita bicara cinta
kepada seseorang. Mencintai seseorang itu kan ada dua alasan. Yang pertama, sosok yang dicintai itu siapa, dan yang kedua, manfaat dalam mencintai seseorang tersebut. Mencintai Nabi, sosok beliau sudah tidak diragukan. Jangan pernah meragukan sosok Rasulullah. Kalau ada orang Islam yang mengaku umat Rasulullah ini masih meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa murtad, Pak. Murtad. Sekelas Abu Jahal saja yang Nabi mengatakan Fir'aun abad ini, ya, aduwullah itu dipanggil Abu Jahal itu Amr bin Hisam. Aduwullah, Fir'aun abad ini yang paling memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin, itu saja masih mengakui pribadi dan sosok Rasulullah. Abu Jahal ngaku jujur kok bahwa Rasulullah itu amanah, tidak pernah bohong semenjak kecil, dan ajaran yang beliau bawa itu memang ajaran yang benar. Nah, terus kenapa Abu Jahal nggak masuk Islam? Cuma masalah gengsi saja. Dia nggak mau kalah dengan Bani Hashim. Abu Jahal ini dari Bani Mahzum. Bani Mahzum dengan Bani Hashim dari dulu bersaing dalam semua hal. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini berasal dari Bani Hashim. Abu Jahal nggak terima, maunya dia Nabi itu, utusan itu dari baninya dia, Bani Mahzum. Kalau masalah pengakuannya kepada pribadi Nabi, ajaran yang dibawa Nabi clear. Abu Jahal mengakui, musuh Islam saja mengakui. Lah ini ada yang ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mengatakan Nabi Muhammad itu rembes. PA. Siapa nggak tahu, lupa saya namanya siapa. Antum lebih ingat lah itu. Akan ironis yang begitu itu, Pak. Geram kita melihatnya. Padahal Allah sendiri menegaskan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jangan kau lebih mencintai dirimu daripada Rasulullah, nggak boleh itu. Saya ngantuk nih Ustadz, tadi malam nggak bisa tidur, capek, pulang dulu Ustadz ya. Saya nggak ikut ngaji. Ngaji ini sunnah Nabi ini. Nggak bisa. Karena Rasulullah harus di atas segala-galanya. Nah, inilah ikhwatal iman. Jadi secara sosok itu sudah jelas. Allah yang menggaransi sosok Rasulullah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kepada para ulama yang menjadi pewaris Nabi, kepada manusia, cinta kita itu masih relatif. Karena selama beliau-beliau para ulama-ulama kita istiqomah di jalan Allah, wajib hukumnya kita hormati, kita muliakan, kita cintai. Tapi ketika beliau-beliau itu keluar dari jalur Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan kata Allah dan kata Rasulnya, tinggalkan. Berarti kan tidak mutlak, Pak, kecintaan itu. Tapi kepada Rasulullah mutlak. Kenapa? Karena Rasulullah itu pribadi agung yang telah digaransi oleh Allah. Jadi nggak ada keraguan dalam mencintai sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, apa alasan kita mencintai Rasulullah? Apa manfaatnya kita mencintai Rasulullah? Tegas, yang pertama kita akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Hadis Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Semua kita beriman, tapi belum tentu semua kita bisa merasakan manisnya keimanan. Dengan mencintai Rasulullah, kita akan merasakan manisnya keimanan. Ini sudah dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Ketika beliau menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, disiksa sama majikannya kan. Manisnya iman ini sudah dirasakan oleh Sumayyah binti Khayyat.
wanita pertama yang syahid di jalan Allah, budaknya Abu Jahal, karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, disiksa kemudian dibunuh Sumayyah binti Khayyat. Nah, ini juga dirasakan sahabat-sahabat Rasulullah di zaman sahabat Umar ibn Khattab, Abdullah bin Khuzafah, yang berperang, berjihad di jalan Allah melawan kekaisaran Romawi saat itu. Qadarullah, beliau dengan beberapa sahabat ditawan, bahkan dibunuh satu persatu di hadapan Abdullah bin Khuzafah. Tapi Abdullah bin Khuzafah nggak bergeming, sampai Raja Romawi bingung ngelihatnya. Sudahlah, katanya, gini aja lah. Udah putus asa dia, Pak. Mau diapain, apa aja ditawarkan nggak diterima, Pak. Ditawarkan kerajaan, ditawarkan kekuasaan, sampai ditawarkan putrinya agar Abdullah bin Khuzafah keluar dari Islam. Beliau nggak terima. Dipenjarakan, Pak. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, cuma dikasih arak dan daging babi, Pak. Setelah berhari, akhirnya arak dan daging babi itu jamuran, busuk, karena nggak disentuh sama sekali oleh Abdullah bin Khuzafah. Sampai rajanya bingung. Terakhir katanya, udah begini aja lah, katanya, cium aja kepala saya, katanya, nanti saya bebaskan. Dicium sama Abdullah bin Khuzafah, cuma nyium kepala kok. Pulang ke Madinah, diceritakan kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian sahabat Umar bin Khattab berdiri dan menyampaikan kepada kaum muslimin, Abdullah bin Khuzafah kepalanya pantas dicium setiap orang beriman yang mengaku cinta kepada Rasulullah dan membela ajaran Rasulullah. Sampai sedemikian, ya. Baik, jadi manisnya iman. Yang kedua, mendapatkan kesempurnaan iman. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, tidak akan sempurna iman seseorang jika dia tidak mencintai Rasulullah. Dan yang ketiga, kita akan bersama Rasulullah di dalam surganya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Jadi 3 tujuan atau manfaat utama dengan mencintai Rasulullah. Terakhir, penutup. Sekarang kita takar dengan semua yang kita lakukan terhadap dengan dinamika maulid itu. Sudahkah benar kita mencintai Rasulullah? Pertama, mencintai Rasulullah itu mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau. Quran surat Ali Imran ayat 31. Salah satu sunnah Rasulullah itu sholat berjamaah di masjid. Apalagi subuh. Subuh itu padilahnya besar. Dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi teman-teman yang bermaulid sampai jam 2, jam 3 dini hari, silahkan saja. Tapi antum harus di shop yang pertama begitu waktu subuh tiba. Karena kalau antum bermaulid sampai pukul 2, pukul 3 dini hari, subuh hilang dari masjid, itu berarti tidak mencintai Rasulullah itu. Karena subuh berjamaah di masjid itu sunnah Rasulullah itu. Jadi yang maulid sampai jam 3, azan belum berkumandang, dia sudah di shop yang pertama. Wah, itu keren itu. Tapi rata-rata begitu maulid yang ada subha. Subha itu subuh duha. Tidak semuanya loh ya, tidak semuanya.
Ini otokritik. Karena yang namanya cinta itu ya ikuti sunnah Nabi, kan gitu. Yang kedua, selaras dengan Nabi dalam semua hal, termasuk dalam mencintai dan membenci. Kalau Rasulullah mencintai sesuatu atau seseorang, maka siapapun yang mengaku cinta kepada Rasulullah wajib mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Dan jika Rasulullah membenci sesuatu dan seseorang, maka wajib yang mencintai Rasulullah ikut membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah berbeda dengan Rasulullah, yukhalifur Rasul. Itu namanya bukan cinta. Yang ketiga, tidak bersikap ghuluwu, melampaui batas. Rasulullah tetap sebagai nabi, bukan Tuhan. Hati-hati loh ya. Orang-orang Nasrani udah kejebak itu. Yang seharusnya nabi diangkat jadi Tuhan. Jangan sampai ada umat Islam yang begitu. Tetap Rasulullah itu sebagai nabi dan Rasulullah utusan Allah. Jangan sampai menempatkan beliau sebagai Tuhan. Yang terakhir, sanggup berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Sama cinta, kalau kita mengatakan cinta kepada istri, istri mengatakan cinta kepada suami, tapi nggak mau berkorban, itu cinta palsu. Kata anak muda sekarang PHP. Pagi-pagi istrinya nanya, "Bapak mau ngopi?" Oh, senang amat suaminya. Oh, Masya Allah, iya Bu, Bapak pengen ngopi. Kata istrinya, buat sendiri. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Nah, inilah ikhwatal iman yang Allah muliakan. Materi kita pada kesempatan pagi ini, mohon maaf ini waktunya sudah lewat. Ya, dari jam 4:30 kita mulai tadi. Udah sejam lebih. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silahkan. Alhamdulillah nggak ada. Baik. Oh, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan. Solawat, intinya kan itu. Solawat itu bagus. Orang yang perintahkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan gitu. Itu kan ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab itu. Solawat itu perintah Allah. Nah, itu satu. Jadi jangan protes kalau ada orang baca solawat. Nah, yang kedua, bagaimana mengekspresikan cinta dengan solawat? Tidak salah, tapi tidak cukup. Tidak salah, tapi tidak cukup. Bagus itu mengekspresikan cinta dengan solawat, bagus. Mengatakan cintanya dengan kata kepada Rasulullah tidak salah, tapi nggak cukup.
hanya dengan kata-kata. Karena Rasulullah itu ditegaskan Allah dalam Al-Quran bukan hanya untuk dipuji, tetapi untuk diteladani. Uswatun hasanah liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya tidak cukup ekspresi cinta dengan kata, tapi juga harus lanjutkan dalam kenyataan. Nah, yang menjadi otokritik, kritik ke dalam tubuh umat Islam hari ini ekspresi cinta ini hanya baru sampai pada kata-kata. Yang ideal itu sholawatnya kenceng, ngikuti sunnahnya kenceng. Wah, cakep itu, Pak. Nah, jadi kita tidak salah itu masjid-masjid yang membaca sholawat. Cuma sebagai catatan, itu kan niatnya kan syiar. Syiar kan itu membaca sholawat itu kan, biar didengar sama yang lain. Ya mbok diperbaikilah yang membaca ya. Yang agak enakan gitu suaranya, jangan sembarangan orang lah. Kenapa? Nanti takutnya ada orang-orang yang tidak suka ini akan jadi alasan buat menyerang. Ya, yang baca Al-Quran di masjid, yang jadi imam di masjid, ya dipilih yang bagus lah. Karena ini juga menjadi motivasi menggerakkan umat untuk ke masjid. Kalau imamnya bagus, enak. Loh kok Ustadz bisa ngomong gitu? Saya iseng-iseng neliti Pak di sini itu. Beberapa kali ngisi di sini. Saya jam 3 udah nyampe sini saya Pak. Duduk sekitar sini nanya, saya liatin dari mana jamaah. Ada yang datang dari jauh naik motor. Saya ajak ngobrol, coba amat Pak sholatnya ke sini. Iya di sini enak, imamnya bacaannya enak. Artinya apa? Ya semuanya itu harus dikondisikan memang. Karena semua itu menjadi daya tarik termasuk yang baca sholawat. Nah kalaupun ada masjid-masjid yang tidak melakukan hal demikian, itu pun tidak kita salahkan. Karena mengekspresikan cintanya kepada Nabi itu berbagai macam cara. Kalau yang tadi musola-musola di kampung, di masjid-masjid dengan sholawat bagus, nggak salah, lanjutkan. Tapi jangan sampai cuma sholawatnya saja, ditindaklanjuti dengan yang lain. Yang tidak mau demikian pun atau tidak melakukan, bukan tidak mau dan tidak setuju, tetapi lebih memilih jalan yang lain atau cara yang lain dengan meramaikan masjid, melalui talim, melalui pelayanan kepada jamaah, Jumat barokah, macam-macam. Itu juga sunnah Nabi. Itu juga cinta kepada Nabi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Semua ini ekspresi cinta kepada Nabi. Baik semuanya. Nah, kalau kebaikan itu jangan dibanding-bandingkan antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Nanti ujung-ujungnya jadi nggak baik. Yang sholawatan baik-baik. Yang sudah buat pengajian, ya, baik-baik. Jangan, bagusan mana? Kita baca sholawat apa kita ngaji? Bukan begitu cara pandangnya, itu salah itu. Yang bagus itu bagusan mana? Sholawatan apa dangdutan? Ah, itu pertanyaan yang benar itu. Ya bagusan sholawatan kan gitu. Bagusan mana? Ngaji apa kita cuma kopi morning saja, duduk-duduk ngobrol-ngobrol tapi nggak ada pengajian? Ya bagusan ngaji lah. Nah jadi jangan dibenturkan. Jangan kita umat Islam terbawa dalam suasana ini, khususnya jamaah masjid Kota Harapan Indah ini. Antum harus hadir sebagai perekat di tengah-tengah umat Islam. Udah nggak zamannya lagi saling bersaing dalam kebaikan. Tapi kalau bersaing dalam berbuat baik silahkan. Ini bersaing dalam kebaikan artinya saling membanding-bandingkan kebaikan yang dilakukan. Udahlah. Jangan dibanding-bandingkan. Semuanya baik, semuanya bagus. Nanti kalau ditanya, emang dalilnya ada Ustadz? Bisa aja dicari-cari semua dalilnya itu.
Kalau kita masuk ke ranah itu nanti nggak ada kelarnya sampai zuhur itu. Kalau bicara dalil, pokoknya sederhana saja. Antum hafalnya solawat yang mana, yang itu udah hafal itu saja. Udah. Nanti jangan terlalu memaksakan diri, oh Ustaz ini ada solawat ini, solawat ini, solawat ini. Padahal antum nggak tahu dasarnya, bahkan hafal pun tidak, tapi dipaksakan, akhirnya kemana-mana nanti. Sudah, kerjakan apa yang antum yakini dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sembari terus belajar. Jangan sampai kita ini orang-orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Apalagi sampai jadi orang-orang yang hanya membenarkan kenyataan tapi tidak berani menyatakan kebenaran. Hati-hati. Hadir sebagai perekat umat semuanya. Satukan umat ini. Cari titik temu. Jangan memperbesar titik perbedaan. Kecuali dengan kelompok-kelompok yang nyata-nyata bertentangan dengan Islam. Syiah, Ahmadiyah, itu sudah lakum dinukum waliyadin. Itu aja. Wah itu bagian dari Islam, ya enggak. Orang banyak perbedaannya dengan Islam kok dibilang bagian dari Islam. Ya, kalau mau diakui, mau hidup berdampingan dengan umat Islam, solusinya loh sangat sederhana. Bagi saudara-saudara kita orang Syiah, sederhana solusinya apa? Ajukan aja ke pemerintah agama baru, kan gitu. Agama Syiah atau agama Ahmadiyah, lihat aja, nggak bakal diganggu sama umat Islam nanti. Kenapa umat Islam marah sama Syiah? Karena Anda mengaku Islam tetapi justru merusak Islam dari dalam. Itu yang buat orang marah itu kan. Nah ini saja Bapak-bapak sekalian, jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita umur panjang dalam taat ibadah. Sehat walafiat untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah. Kita doakan kepada Allah, kita munajat kepada Allah, keluarga kita, keluarga jamaah Masjid Raya Kota Harapan Indah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dikaruniakan kesehatan lahir dan batin. Yang kedua, doakan ayah ibu kita semuanya, khususnya yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampunkan dan maafkan segala dosa dan kesalahan beliau-beliau semasa hidupnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, dan Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surganya. Untuk ayah ibu kita yang masih ada, khususnya yang hadir pada kesempatan kajian pagi ini, semua para orang tua kami yang hadir ini, semoga antum senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah. Disehatkan lahir dan batinnya, dikuatkan iman Islamnya, istiqomah, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.